Ini kalau meledak, dampaknya itu adalah tsunami. Karena sekali lagi, follow the money. Uang bukti sebanyak itu Kemana-mana pasti. Oh, bukan kemana-mana lagi. Kita lihat evidence yang kelihatan saja, 74 kilo plus 576 miliar. Katakan itu sekali lagi itu 20% dari nilai aslinya. Itu nilai aslinya berapa? Dan nilai aslinya ini dalam bentuk apa? Seperti tadi kan, tindak pidana awalnya apa? Suap kah? Ada peredaran uang korupsi di Indonesia dalam 1 tahun kekuasaan Jokowi 2024 itu 984 triliun. Laporan resmi. Itu dasar sekali angkanya. 984 triliun, bukan 900 miliar lagi. Itu kurang lebih 30% dari APBN. Kalau 30% itu sama dengan biaya untuk menghidupi hampir 18 provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Inilah rakyat jadi miskin ini gara-gara gini-ginian. Ini bajingan ini orang ini. Ya. Tolong dijaga bang, kata-katanya tolong Enggak dijaga. apa-apa. Anda kok kasar sekali sama Di depan Noel? umum saya biasa ngomong. Saya tanya kepada adik-adik, setuju nggak koruptor dihukum mati? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya kan? Dia setuju memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Yeah. Orang Mahkamah Agung, karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi, yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun, lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Artinya kalau ini dibongkar, itu akan ngebongkar semua kasus korupsi yang nilainya mungkin lebih daripada 100 sampai 200 triliun. Kalau kasus ini diselesaikan dengan benar dan seadil-adilnya, berapa banyak keruntuhan dan korban yang akan terungkap. Bicara tentang praktek korupsi ini luar biasa, masif, dan lagi-lagi membereskannya itu nggak bisa dari level tengah, kan? Harus dari atas, dari nomor 1 memulainya. Komitmen itu diwujudkan dengan apa? Bukan dengan statement, tapi diwujudkan dengan kebijakan. Apa kebijakannya? Jadi misalnya mulai dengan 1 pengadilan dan aparat penegak hukum. Ini institusi ini harus dirapikan. Itu artinya apa? Apa masalah yang ada di situ? Diberi solusi. Jadi reform itu bukan semata-mata menangkapi yang bermasalah sekarang, bukan. Reform itu adalah mengkoreksi apa yang sedang jadi masalah. Di tengah panasnya berbagai tudingan dan polemik hukum yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo, publik kembali dikejutkan oleh munculnya informasi mengenai dugaan keberadaan bunker yang disebut-sebut berkaitan dengan tempat penyimpanan uang. Namun, penting ditegaskan, keberadaan bunker maupun kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut hingga kini masih berupa klaim dan belum terbukti melalui putusan pengadilan. Jika nantinya informasi tersebut benar-benar terbukti dan ditemukan adanya aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanyaan besar pun muncul. Seberapa luas jaringan kasus yang mungkin terungkap? Apakah hanya berhenti pada persoalan kepemilikan atau penyimpanan uang, atau justru dapat membuka aliran dana, transaksi, aset, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain? Disinilah proses hukum menjadi sangat penting. Setiap temuan harus diperiksa, diverifikasi, dan dibuktikan melalui penyelidikan serta penyidikan yang transparan. Menariknya, di tengah situasi tersebut, pernyataan Anies Baswedan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan dan kepatuhan terhadap prosedur kembali menjadi perhatian. Anies sebelumnya menekankan bahwa salah satu pertahanan dalam menjalankan pemerintahan adalah ketaatan pada SOP, sekaligus menyinggung persoalan kriminalisasi pejabat. Karena itu, publik kini menunggu bukan sekadar pernyataan, tetapi langkah nyata dari institusi penegak hukum. Jika memang terdapat bukti adanya penyimpanan uang atau aset yang berkaitan dengan tindak pidana, maka seluruhnya harus dibuka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pertanyaan akhirnya kembali kepada aparat penegak hukum.
apakah isu Bunker ini hanya akan menjadi polemik di ruang publik atau justru menjadi pintu masuk untuk mengungkap aliran dana dan perkara lain yang selama ini belum terungkap? Itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kelas pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat melalui kerugian, membangun IKN dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster kedua. Klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki, adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir yang paling saya was-was adalah bahwa
Siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos setiap 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau lu kan mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usah lah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi
menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10 menit, jam 2:45 menit. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus ini sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam daftar, nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya. Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis. Nah baik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik yang sangat panas, sensitif, dan menyentuh inti kepercayaan publik. Nah teman-teman, apakah jadinya jika mereka yang berani jujur malah disingkirkan? Dan apa yang sebenarnya yang disembunyikan di balik keputusan yang dianggap menyingkirkan penjuang pemberantas korupsi? Nah teman-teman, video ini mengangkat pengakuan berani dari mantan pejabat KPK yang dipecat hanya karena memegang prinsip kejujuran. Nah teman-teman, dia akhirnya angkat bicara menyampaikan hal yang selama ini dibungkam dan mengarah langsung ke pertanyaan besar, ya apakah kekuasaan benar-benar bisa menutupi kebenaran selamanya? Nah teman-teman, untuk itu tetap tonton video ini sampai habis, ya karena ada bukti pernyataan dan fakta yang jarang terungkap di media arus utama. Nah teman-teman, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like agar kalian tidak ketinggalan lanjutan pembahasan penting dalam video ini. Nah teman-teman, baiklah kita mulai dari fakta utamanya, di mana di masa lalu KPK pernah memiliki sosok yang dikenal sangat independen, di mana tidak takut menjerat pejabat tinggi, mengusut kasus besar tanpa pandang bulu. Namun seiring waktu banyak pengamat dan mantan pimpinan yang menyatakan lembaga ini perlahan melemah, di mana salah satu tandanya adalah pemecatan atau penghentian tugas penyidik dan pejabat yang dianggap terlalu lantang dan jujur. Nah teman-teman semua, dalam pembahasan kali ini kita juga mendengar langsung dari mereka yang mengalami dampaknya, di mana mantan pejabat KPK yang dinyatakan diberhentikan. Nah teman-teman, menurut pengakuannya alasannya bukan karena kinerja buruk, yang melainkan karena dia menolak kompromi, tetap mengusut kasus yang dianggap sensitif dan tidak mau dia saat melihat aturan dimanipulasi. Nah teman-teman, dia menyebutkan di mana selama ini banyak informasi yang ditahan, kasus yang di stop secara sepihak, dan tekanan yang datang dari arah kekuasaan tertinggi. Nah teman-teman, bahkan dikatakan upaya pembungkaman ini justru makin membuka pertanyaan publik, di mana termasuk apakah Jokowi dan lingkarannya benar-benar bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan kasus yang ditangani selama masa jabatan. Nah teman-teman semua, kita juga perlu catat, ini
bukan tuduhan sembarangan. Ini adalah kesaksian orang yang dulu ada di dalam sistem atau sebelum penyidikan dan kini berani mengungkap apa yang dia lihat dan alami sendiri. Nah, teman-teman, apakah ini hanya keluhan pribadi atau memang ada pola yang sengaja dibangun untuk melindungi kepentingan tertentu? Nah, teman-teman semua, kita juga melihat bahwa topik ini berkaitan erat dengan diskusi publik yang terus berlanjut, di mana independensi lembaga penegak hukum, nasib pembuat kebijakan hingga hak publik untuk tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, banyak pihak bertanya, ya kalau yang jujur justru dipecat, siapa lagi yang berani menjaga keadilan? Nah, teman-teman semua, di sini saya tekankan sekali lagi, kita hadirkan fakta dan kesaksian ini supaya kalian bisa menilai sendiri. Nah, ada pihak yang percaya ini adalah kriminalisasi terhadap penjuang anti korupsi, dan ada juga yang berpendapat pemecatan itu sesuai prosedur hukum. Namun teman-teman, satu hal yang pasti, semakin banyak yang bicara, semakin terbuka ruang untuk kebenaran terungkap. Nah, teman-teman, apakah ini bukti Jokowi tak bisa lari atau hanya satu sisi pandang yang perlu dicek silang dengan data lain? Nah, teman-teman, semua itu menjadi tugas kita sebagai warga negara yang cerdas. Nah, jangan langsung percaya, tapi juga jangan menutup mata dan telinga terhadap suara yang berani berbeda. Nah, teman-teman, itulah inti pembahasan kita hari ini dari pengakuan mantan pejabat KPK yang berani angkat bicara. Nah, kebenaran mungkin lambat datang, tapi biasanya tak akan bisa dikunci selamanya. Nah, teman-teman, apakah pendapat kalian dalam video ini? Nah, apakah ini bukti bahwa kejujuran masih mahal harganya di negeri ini? Nah, apakah kalian percaya kesaksian ini? Nah, untuk itu teman-teman, tulis pandangan kalian di kolom komentar. Nah, mari kita berdiskusi dengan bahasa yang santun dan berdasar. Dan teman-teman, jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan, bagikan ke teman-teman keluarga atau kelompok diskusi kalian. Dan jangan lupa juga tekan lagi tombol subscribe dan lonceng agar kalian selalu dapat video analisis dan pengungkapan fakta yang tidak terduga. Nah, teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI harga mati.